Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada malam hari ini, pertemuan yang ke-42, kita akan sedikit mengulang kembali pelajaran isim-isim yang dirofa, yaitu mendeteksi isim yang berharokat dhammah atau isim yang dirofa. Nah, ini tanpa kita mengetahui jabatannya, ya. Dengan mengetahui rumus ini, kita akan tahu bahwasanya kata tersebut dibaca rofa. Kemudian juga nanti bagaimana cara membedakan min atau man, karena tulisannya sama, mim sama nun. Apakah itu dibaca min atau dibaca man ketika nanti baca kitab? Tentu nanti enggak berharokat kecuali kalau yang sudah diharokati. Ya, yang pertama kita akan bahas cara mendeteksi isim berharokat dhammah. Di sini ada 4 disebutkan. Ada 4. Yang pertama, isim atau kata dibaca rofa ketika terletak setelah dhamir. Ketika terletak setelah isim dhamir. Nah, kondisi yang pertama ketika terletak setelah isim dhamir adalah yaitu yang kata yang terletak setelah dhamir munfasil. Setelah dhamir munfasil. Dhamir munfasil kan huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, yang enggak bersambung dengan selainnya. Contohnya huwa. Nah, di sini kata yang terletak setelah isim dhamir munfasil ini, ya, kata ganti yang terpisah, maka dibaca rofa pastinya. Talibun. Kalau kita sudah paham kaidah, ya sudah, dia khobar, ya, huwa talibun. Misalnya qul huwallahu. 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 Qul huwallahu. Ya. Di sini huwa Allah dibaca rafa karena terletak setelah dhamir munfasil. Kemudian contohnya lagi. Misalnya huwa, dia adalah seorang ahlu sunnah. Huwa ahlu, ya, huwa ahlu sunnah. Nah, huwa atau ahlu ini dibaca rafa karena terletak setelah isim dhamir munfasil. Ini kondisi yang pertama.
setelah dhamir munfasil. Kondisi yang kedua, ketika atau setelah dhamir yang bersambung dengan fiil. Dhamir yang bersambung dengan fiil setelah dhamir yang bersambung dengan fiil. Nah, di sini fiil apa di sini? Fiil muta'addi. Fiil muta'addi, fiil yang butuh objek. Ya, fiil butuh objek. Yang kemarin kita katakan itu maf'ulun, ketika dhamir jadi maf'ulun bih, ya, maka harus didahulukan. Ya, harus didahulukan dan fa'ilnya isim zahir. Contoh, hada niyallahu. Dibaca Allahu. Hada niyallah, hada niyallahu. Dibaca rofa dhamma karena setelah dhamir ya bersambung dengan fiil muta'addi. Ya. Ini hada kan fiil muta'addi yang butuh objek. Yang butuh objek. Ya, ini contoh yang pertama. Kemudian i'lam rahimakallahu, ya. Rahima fiil muta'addi. Ini isim dhamirnya. Ya. Setelah isim dhamir yang bersambung dengan fiil muta'addi. Nah, nanti di sini setiap kata yang terletak setelahnya maka dhamma. Rahimakallahu. Ya. Kalau sudah paham kaidah tentu lebih enak lagi. Allahu fa'il karena marfu. Ya. Ini yang kedua. Kondisi yang ketiga, setelah isim dhamir yang bersambung dengan huruf jar. Ya, dengan huruf jar. Jadi nanti ketika isim dhamir itu bersambung dengan huruf jar, ya, maka setelah isim dhamir yang bersambung huruf jar tersebut pasti dibaca rofa. Contoh, alaikumus siyamu. Ya, kenapa ini dibaca rofa? Kalau nggak paham kaidah, ini aja. Karena terletak setelah dhamir, ini kan dhamir. Ya, dhamir bersambung dengan huruf jar, ala. Ya, huruf jar ala. Alaikumus siyamu. Misalnya fihi. Ini huruf jar atau dhamir, dhamir bersambung dengan huruf jar, maka kata setelahnya rofa. Fihi kitabullahi misalnya. Kitabu. Ya, dibaca rofa. Kalau paham kaidah berarti ini ya mubtada muakhar. Ya. Contoh lagi, minha, setelahnya rafa pasti. Minhal hadithu.
Minhal haditsus sahihu. Di antaranya adalah al haditsus sahih. Ya. Huruf jar lagi li misalnya. Li, tentu di sini li akhun. Ya, rafa, dibaca rafa. Karena terletak setelah isim dhamir yang bersambung dengan huruf jar. Kondisi yang keempat, setelah isim dhamir yang bersambung dengan zorof, ya, setelah isim dhamir bersambung dengan zorof, keterangan waktu atau tempat. Misalnya amamahu dengan dhamir. Dhamir bersambung dengan zorof. Masjidun, dibaca rafa. Masjidun. Kemudian indi kan inda kan zorof bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Indi 3 pulpen. Salasa tu aqla min. Dibaca rafa. Ya. Kondisi yang kelima. Setelah isim dhamir yang bersambung dengan isim zuhir. Isim zuhir yang berada di awal kalimat. Berada di awal kalimat. Setelah isim dhamir yang bersambung dengan isim zuhir. Isim zuhir selain isim dhamir. Ya. Misalnya kitabuhu, kitabnya baru. Kitabuhu jadi dun. Kitabuhu jadidun, dibaca rafa karena terletak setelah isim dhamir yang bersambung dengan isim zuhir. Dibaca rafa jadidun karena terletak setelah isim dhamir yang bersambung dengan isim zuhir di awal kalimat. Misalnya riwayatnya sahih. Riwayatuhu sahihatun, ya. Riwayatuhu sahihatun. Ini rafa, dibaca dhamma rafa karena terletak setelah isim dhamir yang bersambung dengan isim zuhir. Di sini riwayat itu sebagai apa? Mubtada. Khabarnya sahihah. Ya. Riwayat itu mubtada, ma'rifah awal kalimat. Kenapa dia ma'rifah? Karena bersambung isim lain. Ya. Ini yang pertama, ya. Sekarang yang kedua, cara mendeteksi isim yang dibaca rafa.
Sudah. Yang kedua. Yang kedua, tadi yang pertama setelah isim dhamir, ya, berikut kondisi-kondisinya. Setelah susunan jar majrur. Jar majrur. Yang di majrur di sini isim zahir. Kalau tadi kan isim dhamir. Nah. Contohnya fil masjidi imamun. Dibaca rafa karena terletak setelah jar majrur. Ya, jar majrur. Majrur maksudnya yang dijarkan. Ya. Kemudian alal muslimi, wajib atas muslim nuntut ilmu apa? Talabul ilmi. Alal muslimi talabu. Nah, dibaca rafa karena terletak setelah susunan jar majrur. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah susunan zorof majrur, sim zuhair juga. Ya. Contohnya amama isim zorof. Amamal masjidi sahatun wasi'atun. Sini sahatun dibaca rafa karena terletak setelah zorof majrur. Zorof majrur. Ya. Yang terakhir, yang keempat, terletak setelah isim isyarah. Ya, setelah isim isyarah pasti dibaca rafa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu. Ya, dzalikal kitabu. Ini dibaca rafa karena telah isim isyarah. Kecuali ya kalau ada jar di sini tentu beda lagi. Ya. Misalnya lagi ini pulpen. Hadza qalamun. Rafa telah isim isyarah. Ya, ini dia. Cara mendeteksi isim-isim yang dirofa. Ya, isim-isim yang dirofa. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua. Adalah
Cara membedakan ya, B. Cara membedakan man atau min. Ya. Man atau min. Misalnya dulu. Udah tulis ya. Ini. Ini kan enggak hurufnya sama, mim nun. Apakah yang di atas dibaca min atau man? Di bawah dibaca min atau man? Ini yang kita bahas di sini. Ya. Nanti ini banyak keluar di kitab seperti ini, di kitab Gundul. Ya. Ini dibaca min atau man, dibaca min atau man. Dan sering kita ini ketika ingatkan ini ya. Ingat kalau fiil ya. Kalau tulisan seperti ini dibaca man atau min, ketika setelahnya fiil maka dibaca man. Ya. Ketika setelahnya isim maka dibaca min. Itu. Dibaca min. Man kharaja minan nasi. Ya, man kharaja minan nasi. Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama dibaca min. Dibaca min ketika setelahnya adalah isim. Seperti tadi. Misalnya di sini contoh. Di sini Allah. Berarti minallahi. Ya, minallahi. Ini sudah kita bahas mungkin di drop. Kalau ini min sukun ketemu sukun, dia fathah min nunnya. Minallahi. Kalau an kasrah, anillahi. Ya. Minallahi. Dibaca min. Ya, dibaca min. Nanti juga bisa ya. Bisa dibaca man juga ini. Misalnya man rabbuka. Ya, setelahnya isim. Ya, setelahnya isim. Ya. Namun kebanyakan min. Ya. Kebanyakan min. Kalau man itu nanti harus tahu artinya. Ya, harus tahu artinya. Jadi kebanyakan dibaca min ketika setelahnya isim. Yang kedua, dibaca min ketika minnya bersambung dengan isim dhamir. Berarti kalau bersambung isim dhamir min berarti fi mahalli jarrin. Nah, lihat bagaimana bentuk dhamir fi mahalli jarrin. Misalnya ini kan ka atau ki. Enggak mungkin dibaca mangka atau mangki. Kan beda lagi. Iya. Minka. Minka pasti dibaca min. Karena terletak setelahnya isim dhamir. Minkum. Minkum. Karena setelahnya dhamir. Ya, dibaca min ketika bersambung dengan isim dhamir fi mahalli jarrin. Minha
minhu, ya. Kemudian yang kedua, ini yang banyak ya. Dibaca man. Dibaca man jika ya. Pertama, jika setelahnya kata fiil. Ya. Jika setelahnya fiil. Misalnya tadi man ya'mal. Ya'malu. Nah, ini pasti dibaca man ini. Di sini enggak ada pilihan lain kecuali man. Nah, man ya'mal. Kenapa? Karena min, ya, min itu tidaklah masuk kecuali setelahnya isim. Karena makanya min itu kan huruf jar, termasuk tanda-tanda isim. Ya, tanda isim enggak mungkin masuk menjadi tanda fiil. Tanda fiil enggak mungkin masuk menjadi tanda isim dan seterusnya. Ya. Jadi pasti dibaca man karena terletak setelahnya fiil. May ya'malu. Yang kedua, ini sekarang yang tadi man rabbuka itu, ya, dibaca man, ya, dibaca man dibaca man jika berupa kata tanya. Nah, berupa kata tanya. Walaupun setelahnya isim. Tadi saya bilang, ya, man rabbuka. Nah, dibaca man karena kata tanya. Nggak mungkin dibaca min. Nggak mungkin. Karena kata tanya. Ya. Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya. Misalnya, siapa dia? Man huwa. Kata tanya, man huwa. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tulis ini. Yang ketiga dibaca man. Ya. Dibaca man ketika setelahnya dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Siapa kamu? Man anta. Nah, ini man huwa, man anta. Ini kan dhamir munfasil. Wa huma hum ya huma, itu dhamir munfasil. Man huma. Ya. Kemudian keempat, ketika jika setelah itu man adalah lam, ada lam, kata lam. Lam ini belum. Ya. Contohnya man lam. Dibaca man pasti. Gak mungkin dibaca min. Man lam. Karena lam setelahnya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ketika setelahnya kata la. La. Tidak. Ya. Contohnya man la. Siapa yang tidak mau? Man la yuridu. Siapa yang tidak mau?
Yang terakhir, ketika sebelumnya huruf jar dan atau zorof. Ya, ketika sebelumnya huruf jar atau zorof. Jika sebelumnya huruf jar atau zorof. Contoh, nah ini. B, huruf jar, sebelumnya huruf jar. Ini pasti dibaca man. Biman. Ya. Zorob misalnya. Ma'a man. Ya, bersama siapa? Ma'aman. Ma'aman. Misalnya ini tulisannya seperti ini ya, misalnya. Enggak cocok. Gini aja. Ini. Iya, ini pasti min man, ya. Enggak mungkin man min. Ya, enggak mungkin. Ya, min man. Tulisannya seperti ini kali ya. Mimman. Iya, double. Mimman. Sama seperti amma ya kan? Anman. Amma. Dibaca amma. Ya, atau amma. Ya. Sudah, ini aja. Ya, ini sedikit cara mendeteksi isim yang dibaca rofa dan perbedaan dibaca man atau dibaca min. Ya. Insyaallah besok malam kita akan bahas tamyiz ya. Kita akan baca atau bahas tamyiz. Belum. Ya, ini saja. Insyaallah kita lanjut besok malam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.